Oke, halo semuanya, balik lagi sama aku Rafli di sini. Kita kembali lagi di segmen Sabtu STMIC Tech Update. Nah, di segmen kali ini kita bakal bahas tema tentang charging tech GaN versus silikon. GaN adalah sebuah unsur kimia gitu ya teman-teman, yang artinya itu adalah gallium nitride. Nah, katanya GaN ini tuh dia punya unsur konduktor gitu, jadi dia sama gitu kayak silikon, dia juga bisa mengantarkan daya listrik. Maka dari itu sekarang kita tuh bakal kayak membandingkan gitu loh dari teknologi yang nantinya dikembangkan dari GaN dengan si silikon ini. Nah, ini adalah perbandingan antara dua jenis teknologi itu yang akan digunakan dalam pengisian daya elektronik. Nah, jadi teknologi pengisian daya ini sebenarnya menuju gitu kayak ke metode pengisian yang dilakukan oleh laptop, charging handphone, kamera, dan beberapa alat elektronik lainnya. Nah, teknologi pengisian daya juga melibatkan seperti kayak charger, adaptor, atau komponen lainnya yang digunakan dalam penggunaan alat-alat elektronik. Nah, teknologi pengisian daya yang menggunakan GaN katanya memiliki perbedaan yang sangat signifikan gitu dengan yang sekarang sudah ada, yaitu ya silikon ini. Yang pertama adalah jadi ini adalah berikut perbandingan antara kedua dari teknologi ini. Yang pertama itu adalah katanya GaN tuh punya tingkat efisiensi pengisian yang lebih mumpuni gitu dibandingkan dari silikon. GaN tuh memiliki pengisian yang lebih tinggi dibandingkan dengan silikon dalam pengisian daya. Efisiensi itu tuh cukup signifikan gitu, jadi nanti tuh pengisian dayanya tuh lebih cepat dan lain-lainnya. Nah, yang kedua adalah kecepatan dari pengisian dayanya. Nah, GaN tuh memungkinkan kecepatan pengisian yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan dari silikon gitu. Teknologi GaN juga memiliki kemampuan yang lebih cepat dan juga memungkinkan aliran daya yang lebih besar, dan pengisiannya tuh lebih cepat dibandingkan perangkat yang diisinya kayak gitu, teman-teman. Terus yang ketiga adalah ukuran dan berat. Nah, katanya teknologi GaN juga memungkinkan pembuatan charger atau adaptor yang menggunakan teknologi GaN itu lebih kecil dan lebih ringan gitu. Jadi kayak kan sekarang banyak gitu ya kayak laptop gitu ya, charger laptop tuh kan sekarang agak yang gede-gede gitu. Nah, tapi nanti katanya kalau misalkan teknologi GaN ini diimplementasikan, jadi membuat charger tuh menyusut gitu, jadi kan lebih efisien gitu dibawa kemana-mananya juga gitu, nggak akan terlalu berat. Terus yang selanjutnya tuh adalah dari segi biaya gitu. Saat ini tuh kan memang teknologi GaN masih relatif baru gitu ya, dan sekarang masih dalam proses tahap pengembangan juga. Pastinya dari biaya produksi GaN ini akan lebih mahal gitu, jadi mungkin kita harus ngeluarin banyak effort uang gitu buat dapetin teknologi ini. Terus yang kelima adalah kompatibilitas gitu ya. Teknologi dari silikon sebenarnya kan udah lama digunakan dalam sebuah banyak infrastruktur teknologi yang sekarang gitu. Nah, oleh karena itu teknologi silikon juga mudah untuk diintegrasikan ke dalam sistem dan perangkat yang ada. Nah, tapi GaN sebagai teknologi yang relatif baru gitu ya dan sedang dikembangkan, memerlukan modifikasi atau adaptasi dalam segi desain, pengembangan perangkat untuk mengintegrasikan teknologi ini dengan baik. Jadi perlu dicocokkan lagi gitu, karena kan memang teknologi baru gitu, dan dari beberapa perangkat kayak laptop, HP, jadi harus disesuaikan lagi gitu. Nah, tadi kan aku udah jelasin tentang perbandingan gitu, kelebihan dari GaN itu apa aja. Nah, sekarang mungkin aku bakal sebutin juga kayaknya kekurangan apa aja sih yang mungkin nantinya akan terjadi gitu ya ketika GaN ini tuh udah ada. Yang pertama kan udah pasti ya, tadi udah aku sebutin juga dari segi biaya. Nah, pasti karena ini teknologi baru dan juga memerlukan pengembangan yang lebih, pasti biaya produksinya pun akan jadi lebih tinggi gitu. Karena saat ini tuh biaya produksi perangkat pengisian dari GaN itu cenderung lebih tinggi daripada perangkat yang berbasis dari silikon. Makanya memang dari penggunaan material yang akan digunakan untuk GaN pun memerlukan uang yang lebih gitu untuk digunakan. Terus yang kedua adalah kompatibilitas infrastruktur. Tadi yang udah aku bilang juga, karena kan sekarang teknologi-teknologi yang ada tuh masih terintegritas sama
silikon gitu ya, sehingga kalau mungkin nanti munculnya teknologi GaN ini pasti harus disesuaikan lagi gitu. Jadi harus ada banyak perubahan gitu nantinya, kayak mungkin bentuk dari charger laptop atau charger handphone mungkin harus disesuaikan juga gitu dengan alat GaN ini. Nah, mungkin aku tadi ngejelasin tentang GaN terus gitu, tentang gallium nitride ini. Nah, sekarang tentang silikonnya. Emang silikon sejelek itu enggak sih? Enggak, ya, tentu pasti silikon juga punya kelebihannya masing-masing. Nah, ini ada beberapa kelebihan dari silikon gitu ya. Yang pertama itu adalah infrastruktur manufakturnya yang udah mapan. Karena kan memang dari dulu sampai sekarang, silikon tuh udah banyak digunain gitu dalam charger HP, laptop, kamera, dan alat elektronik lainnya, sehingga memang udah banyak diaplikasikan, sehingga infrastrukturnya tuh udah cukup mumpuni gitu, sehingga yang mudah gitu. Nanti kayak beberapa teknologi-teknologi yang muncul ke pasar, mereka kalau menggunakan silikon ya udah ada banyak contohnya gitu dibandingkan dengan GaN, karena GaN kan baru gitu ya, sehingga ya itu juga harus dipertimbangkan. Terus yang kedua adalah kompatibilitas yang lebih baik. Ya, jadi teknologi pengisian daya berbasis silikon tuh lumayan mudah gitu diintegrasikan ke perangkat-perangkat yang ada gitu. Nah, sekarang adalah tentang kekurangannya gitu ya, kekurangan dari silikon yang mungkin nantinya tuh bisa akan digantikan sih oleh GaN ini. Pastinya adalah efisiensi yang lebih rendah gitu ya. Teknologi pengisian daya yang masih menggunakan silikon, efisiensinya tuh lebih rendah gitu dibandingkan dengan si gallium nitride ini gitu, karena resistensi yang lebih tinggi dan kerugian daya yang lebih besar selama proses pengisian kayak gitu. Terus juga tentunya kecepatan pengisiannya tuh yang ya lebih lambat gitu kalau kita bandingkan dengan GaN gitu ya. Memang dia tuh sebuah konduktor yang baik, ya jelas silikon kalah gitu dibandingkan dengan GaN ini, karena memang apa ya, dapat berdampak pada waktu gitu, jadi kayak kurang efisien aja, nggak enak gitu loh kalau silikon. Oke, lanjut. Sekarang adalah kayak contoh penggunaan teknologi pengisian GaN ini ya gitu, atau gallium nitride. Yang pertama, biasanya penggunaan GaN ini cocok untuk beberapa teknologi-teknologi yang terbaru, salah satunya kayak smartphone gitu ya. Tentu karena GaN itu kan compact, terus juga ringan, terus juga dia cepat dan efisien. Karena kan sekarang banyak keluhan gitu dari para user-user, kayak mereka tuh lama gitu dalam mengisi dayanya, daya ponselnya gitu. Meskipun udah ada teknologi fast charging gitu ya di handphone masing-masing, tapi kan tetap gitu kayak teknologi silikon masih ada keterbatasan dalam penggunaan daya dan lain-lain, sehingga yang membuat pengisian handphone tuh sekarang masih lama gitu ya. Belum ada yang benar-benar secepat itu. Nah, selain itu juga sekarang kan memang udah banyak gitu ya kayak mobil listrik, motor listrik yang udah berkeliaran gitu ya di masyarakat. Nah, salah satu yang mungkin nantinya bakal berdampak adalah stasiun pengisian dari kendaraan-kendaraan listrik ini. Nanti mereka juga bakal dilengkapi dengan teknologi dari gallium nitride ini. Kayak gitu teman-teman. Nah, selain itu juga, aku kan tadi udah sebutin juga kalau kayak laptop-laptop sekarang gitu ya, kalau misalkan aku spesifikasikan kayak laptop-laptop gaming gitu ya teman-teman. Kalau misalkan kalian punya itu, kalau misalkan kalian lihat adapternya tuh pasti besar-besar gitu, karena mereka butuh sumber daya dari listrik tuh harus kayak gede gitu wattnya. Nah, sekarang dengan teknologi GaN itu tuh bisa dihilangkan gitu. Jadi kayak kita nggak perlu gitu bawa adapter yang segede-gede gaban itu ya. Dengan teknologi GaN mungkin adapternya bakal lebih kecil dan jadi lebih enak gitu. Jadi kalian tuh kayak nantinya kalau misalkan ngecas laptop udah kayak ngecas HP gitu ya, pakai adapter yang ya sekecil itu gitu. Tapi pasti bakal cepet juga. Nah, selanjutnya adalah dari penggunaan silikon. Tadi kan udah ya aku sebutin penggunaan GaN itu seperti apa. Nah, sekarang adalah penggunaan silikon. Nah, pastinya penggunaan silikon sekarang tuh lagi banyak tuh adalah digunakan sebagai charger USB gitu ya. Nah, sekarang kalau kalian tahu charger USB itu masih menggunakan teknologi silikon gitu ya, seperti teknologi micro:bit, Type-C, terus juga kayak charger iPhone Lightning gitu ya. Nah, itu tuh mereka masih gunain silikon itu. Terus juga adapter AC silikon gitu. Nah, sekarang kan memang karena GaN itu masih dalam proses tahap pengembangan, makanya
beberapa adapter-adapter untuk laptop, untuk kamera itu mereka masih menggunakan silikon juga, kayak gitu teman-teman. Terus selain dari segi untuk adapter laptop, tapi ada juga kayak power bank gitu ya untuk menyimpan daya terus nanti dialurkan lagi ke perangkat. Ya sekarang juga masih terbatas dalam penggunaannya karena mereka masih menggunakan teknologi dari silikon ini gitu. Nah untuk yang terakhir adalah fakta-fakta tentang teknologi dari gallium nitride ini. Nah ini tuh yang menjelaskan kenapa sih katanya dari gallium nitride ini tuh akan jadi lebih baik gitu dibandingkan dari silikon. Yang pasti yang pertama adalah efisiensinya tuh lebih tinggi gitu karena ya udah mah cepet gitu ya. Terus juga dia maksudnya tuh dari segi ukuran dan lain-lainnya. Ya ini yang menyebabkan kenapa gun ini tuh lebih efisien gitu dibandingkan teknologi silikon yang sekarang-sekarang ini. Terus juga yang tentu adalah pengisian dayanya yang lebih cepat gitu teman-teman. Karena kan sebagai teknologi yang baru udah dipastikan kita mengharapkan sesuatu yang lebih mumpuni gitu ya dibandingkan yang udah ada. Makanya kita mengharapkan pengisian dayanya tuh yang lebih cepat. Terus juga fleksibilitas dan lain-lainnya kayak gitu. Terus yang terakhir adalah dia tuh ramah lingkungan katanya teman-teman. Kenapa? Karena dalam penggunaan daya, charger dari gallium nitride ini menghasilkan lebih sedikit limbah panas gitu dibandingkan dengan charger silikon yang sekarang-sekarang ini. Nah ini tuh yang dapat mengurangi konsumsi energi secara keseluruhan dan bakal berkontribusi pada penghematan energi yang lebih besar. Jadi memang dari penggunaan gallium nitride ini ke depannya mungkin akan mengurangi dampak efek dari pemanasan global mungkin ya. Itu kan lumayan gitu ya. Makanya teknologi yang bagus ini kan ini. Nah kalau gitu kira-kira menurut kalian apakah GaN bakal bisa merubah semua teknologi dari pengisian daya ini? Karena kita udah sebutin tadi kelebihannya, terus juga fakta-faktanya. Atau mungkin karena dari kompatibilitas silikon, sehingga GaN ini tidak akan bisa menggantikan teknologi yang udah ada. Nah, coba kalian jelasin mungkin opini kalian masing-masing di kolom komentar. Kalau gitu, aku Rafli. Terima kasih yang udah dengerin sampai akhir dan juga jangan lupa kalian share video ini, like dan juga subscribe jangan lupa gitu ya channel YouTube-nya. Kalau gitu aku Rafli, sampai ketemu di segmen Sabtu Tech Update berikutnya and bye bye. Beres.